Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Quraisyin. Begitu bacanya ya. Jadi suratu Quraisyin. Makiyatun au madaniyatun wa ayatuha arba'un. Nah, jadi ini surat Quraisy ya. Diturunkan di kota Mekah atau Madinah. Wa ayatuha dan jumlah ayatnya arba'un 4. Ya, jumlah ayatnya dalam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita iwassoif. Sampai sini dulu ya. Nah, ini Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Pak Azhari. Alhamdulillah nih Pak Haji Mamat. Pak Mas Tuki Lamongan juga sudah hadir Ustaz. Siap. Bu Mimi terima kasih, semoga barokah. Oke, Abah Hoji telat Kang. Belum Pak Haji ya, tenang aja. Nungguin Pak Haji. Oke, semoga Pak Ustadz sehat berkah. Amin Pak Haji, doanya doa sepuh mustajab insya Allah ya. Amin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Sampai sini dulu ya. Li'ila fi, linya huruf jar, ila fi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Quraisyin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada pengulangan ila fi. Nah, ini pengulangan ini namanya badal ya, badal dari lafad ilafi. Jadi pengulangan yang sama. Nah, begitu ya. Nikmat hidup, mohon diberi nama YouTube-nya di komentar, mohon ya. Monggo di komentar, ada yang bisa ketik MT Bariz gitu. Biar nikmat hidup bisa ya, bisa membuka. Oke. Ya, MT titik BAARIZ. Nah ini temimin. Nah itu nikmat hidup MT Bariz begitu ya, insya Allah. Jadi ketika tidak ikut live karena ada sesuatu halangan, maka bisa ya, insya Allah. Oke, itu MT Bariz ya, Deri saja. Oke, Teratai juga sudah memberitahu. Bu Mimi juga sudah MT Baris. Oke. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Begitu kan ya, insya Allah. Jadi linya huruf jar ilafi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Quraisyin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ilafi badal dari lafad ilafi. Wa huwa mudhaf, himnya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, begitu. Li'ila li'ila Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin. Maaf. Kok bacanya sampai salah. Fauzi Hasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam hadir. Oke, kemarin Batam ada 3 ya. Pak Fauzi Hasan, alhamdulillah. Nok Muzna, oke, assalamualaikum, izin ikut ngaji, siap. Jadi li'ilafi Quraisyin gitu. Biasa diartikan karena kebiasaan orang Quraisy, begitu ya. Karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka. Nah, ini di dalam tafsirnya itu takkidun. Nah, takkidun itu artinya mengokohkan. Nah, begitu ya. Jadi betul-betul menjadikan satu kebiasaan. Pak Uding, Nasruddin, assalamualaikum, izin Yai ikut ngaji, siap. Monggo. Riyad, oke, ikut ngaji. Pak Riyad, monggo Pak Riyad. Mbak Malia juga sudah hadir. Nizar, assalamualaikum Mbak Yai, izin ngaji dari Bekasi. Monggo. Pak Nizar mudah-mudahan istiqomah. Sepertinya istiqomah ya beliau. Saya sering sapa beliau.
Pak Amiruddin juga bismillah hadir yai, alhamdulillah. Nikmat hidup Malaysia hadir. Oh, nikmat hidup Malaysia ya, izin mengikuti ngaji. Monggo, mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh Allah nanti di sana ya. Oke, nikmat hidup. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir. Sehat selalu Pak Hadi. Pak ya. Kemudian Mbak Ella Badri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Azhari, amin. Lanjut ya. Jadi li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka. Nah, di sini terjadi pengulangannya lafad ilafi. Ini ada ilafi diulang, takkidun. Takkidun itu ngambil pola dari fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Akkada yu'akkidu takkidun. Nah, begitu ya. Oke. Pak Azhari, nikmat hidup, hubungi anak Tuhan. Nah, jadi nanti nikmat hidup bisa hubungi Pak Azhari. Insya Allah kita dipertemukan oleh Allah di sana. Ya, mudah-mudahan saya sehat dan tidak ada halangan di jalan. Ya, Insya Allah. Pak Munif, 4175. Assalamualaikum. Hadir Ustadz Sidoarjo. Ya. Oke, Bang Baran. Oke, Bang Baran, siap. Bang Baran. Oke, jadi takkidun adalah mengokohkan. Jadi bahwa betul-betul kebiasaan orang Quraisy itu punya, ya artinya punya kebiasaan seperti apa, begitu kan ya. Oke, pengusaha sukses 294. Assalamualaikum Ustadz, hadir, alhamdulillah. Bu Ayi, terima kasih Bu Ayi, semoga barokah ya. Pak Sahal Said. Assalamualaikum, izin ikut ngaji. Said Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Pak Said mudah-mudahan istiqomah. Pak Said ya, sehat selalu dan bisa istiqomah. Senin hingga Jumat insya Allah Pak Said ya, mudah-mudahan berkah. Jadi takkidun adalah mengokohkan. Nah, wahua, dia adalah, nah dia yang dimaksud di sini adalah lafad ilafi. Ini. Lafad ilafi itu masdaru alafa. Masdaru alafa. Dibaca masdaru khobar dari lafad huwa. Yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Oke Pak Said. Amin. Oke Gus Bus. Semoga semuanya mendapat barokah dari Allah. Dilancarkan semua urusannya. Amin. Terima kasih. Pak Muhammad Helmi juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf baru ikut lagi. Kemana nih? Sibuk ya. Kuningan. Oke, nikmat hidup. Kemudian siapa ini tadi? Waduh kelewat nih. Mohon maaf ya. Aido, kitab apa ini Gus? Kitabnya Tafsir Jalalain. Ya. Lanjut ya. Jadi huwa yang dimaksud itu adalah dia di sini, atau iya di sini adalah ilafi. Ya, Aido, ketinggalan Gus. Sambil ketawa. Ayo, belum ya, belum. Nanti terulang. Jadi, huwa, dia, dua putra, terima kasih. Semoga berkah. Adalah masdaru alafa. Bil maddi. Maksudnya, A-nya ini dibaca panjang. Bil maddi. Dengan panjang. Ya. Asalnya itu A lafa. Ya. Itu Majid 1 ya. Majid 1 boleh dibuka itu di halaman 3. Jadi di halaman 3 ada Majid 1 bab ketiga. Nah ini. Oh ada Mbak Ella ini. Gimana Mama Lintang, sehat? Alhamdulillah ini Mama Lintang ini sempet ini. Pak Oka ada punya YouTube gak Pak Ustadz? Masalah tafsir. Ada Pak, YouTube-nya MT Baris. Bapak boleh buka itu ya. MT Baris itu YouTube saya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, jadi setiap live itu di-upload ya di sana. Nah, ini af'ala. Kang Mas, Fathur Rabbani kapan ya? Habis ini ya, Fathur Rabbani. Jadi referensi ada di Fathur Rabbani. Af'ala. Nah, ini Majid 1. Mana majidnya? Alif sebelum fafi'il. Af'ala. Nah, yang tadi itu asalnya
Nah ini kita lihat. Nah ini alafa. Ini asalnya alifnya 2. Ya. Alif yang kedua itu disukun. Jadi alafa. Nah, tapi kalau alif itu nggak mau disukun, maka harokatnya berubah menjadi berdiri. Alafa. Makanya dalam keterangannya bil maddi. Begitu ya. Jadi alafa yu'lifu. Ya, af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, ya, saya ulang lagi tadi ya. Nah, di bukunya. Nah, ini. Perhatikan baik-baik di buku saya. Yang belum memiliki boleh WA ya di admin. Nah, ini af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, kalau di sini diganti a'lafa yu'lifu ilafun. Nah, itu kan. Maka bentuknya adalah bentuk masdar. Mazid 1. Jadi a'lafa. Nah, tapi tidak dibaca a'lafa. Karena alif nggak mau disukun. Jadi alafa yu'lifu baru ilafun. Nah, Abi Syauki, terima kasih. Aceh ya. Abi Syauki, terima kasih. Pak Yusuf Parel, Assalamualaikum Pak Ustadz. Purwakarta hadir, sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Yusuf Purwakarta ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah Pak. Ya, oke Pak Yusuf. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi ilafi ini adalah bentuk masdar. Makanya di sini dalam keterangannya wahwa lafad ilafi masdaru alafa. Bentuk masdar dari lafad alafa. Ya, bil madi dibaca panjang alifnya. Nah, begitu. Kemudian di sini ada baca rihlata. Rihlata kenapa dibaca fathah? Nah, ini maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari mana? Nah, begitu kan kalau ada pertanyaan. Dimas, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Al-Fakir hadir. Ustadz maaf, nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya MT Baris, begitu ya. Bu Tuti juga sudah hadir. Bu Tuti Yunara, alhamdulillah. Beliau ini sudah istiqomah. Sinyalnya kurang bagus Bu Tuti. Mungkin geser-geser dikit Bu Tuti. Ya. Oke. Kemudian Pak Muhdori. Ini tafsir Jalalain ya Ustadz. Betul. Tafsir Jalalain Pak. Nah ini Teh Mimin memberitahu MT Baris. Oke, lanjut ya. Jadi dibaca rihlata. Ini maf'ul bi. Pak Humam, terima kasih. Maf'ul bi dari mana? Ah, begitu kan kalau ditanya. Mbak Soliha, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, lanjut dulu ya. Rihlata dari pola masdar. Nah ini. Dari pola dari masdar ini ilafi. Ya, jadi kaidahnya boleh ditulis. Ketika ada isim setelah pola isim masdar, maka boleh dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Nah, Pak Dedi Rustandi, assalamualaikum Pak Yahyi, waalaikumsalam. Pak Dedi belum siap-siap ke tempat kerja ya. Mudah-mudahan ikuti ya, ngaji dulu. Oke. Jadi rihlata maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf, asyita'i mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, begitu ya. Jadi rihlata ini maf'ul bih dari pola masdar. Ada lafad ilafi. Pak Gunawan, assalamualaikum hadir yai. Alhamdulillah kajian menemani perjalanan kerja. Nah itulah itulah Pak Gun ya. Pak Gun ini kalau berjalan sambil dengerin taklimul Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah di dalam perjalanannya, di tempat kerjanya pun berkah. Gitu ya Pak Gun ya. Bu Ana juga hadir, alhamdulillah. Pak Dedi Rustandi belum Pak Yai. Sekarang kalau ketinggalan ngajinya nggak mau ya, sayang kalau ketinggalan ngaji. Subhanallah nih Pak Dedi Rustandi ya. Jadi kalau nggak ngaji tuh gimana gitu perasaannya, luar biasa itu. Dimas, terima kasih. Jojok Pati hadir. Oke, Jojok Pati ya. Saya punya kawan dari Pati, Pak Jojok. Mudah-mudahan kapan-kapan Allah pertemukan. Pak Rahmat Aceh hadir.
Alhamdulillah. Bos Amin. Nah, ini dia Bos Amin. T15 nah apa ini? Jadi Tisna. Gitu ya. Berarti Pak Tisna gitu ya. T15 nah. Oke, Pak Tisna. Assalamualaikum Pak Yai. Garut hadir. Alhamdulillah Pak Tisna ya. Mudah-mudahan Pak Tisna istiqomah. Oke, Pak Haji Mamat. Takdiru artinya. Takidu. Oh. Takidu artinya mengokohkan Pak Haji. Mengokohkan. Oke, Dimas Ustadz Afan, nama YouTube-nya apa? MT Baris, itu Pak Mas Dimas ya. MT Baris. Nah, ini siapa nih? Assalamualaikum. Apa ini? Khoda. Apa ya? Assalamualaikum. Saya nggak bisa bacanya nih, kecil. Arta, Kalimantan Selatan. Oke, Randu. Randu Alas. Kaidah Nahwu tadi diulang Ustadz. Oke. Jadi bila ada isim setelah pola isim masdar dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Nah gitu. Jadi bila ada isim setelah pola isim masdar. Ini ilafi tadi ngambil polanya dari isim masdar kan. Alafa yu'lifu ilafun. Nah itu pola masdar namanya. Ya, kenapa ini dibacanya ilafi? Karena dia badal dari lafad ilafi sebelumnya. Badal mengikuti mubdal minhunya. Begitu ya. Jadi li ilafi Quraisyin ilafihim rihlata. Nah, jadi rihlata ini maf'ul bi dari pola isim masdar ilafi gitu. Wa huwa mudhaf asyita'i mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Wa-nya di sini atop. Makanya di sini dalam tafsirnya ada lafaz rihlata. Ya. As-sayfi maktuf dari matuf alainya asyita'i. Makanya dalam tafsirnya muncul lafaz rihlata seperti ini, ya. Jadi rihlata syita'i wa rihlata sayfi. Nah, begitu. Ya, sampai sini ya. Coba kita bahas tafsirnya. Jadi li'ila fi Quraisyin karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka, nah, lafad ilafi terulang itu maknanya takkidun, mengokohkan. Oh, Pak Hadi Waluyo juga pati. Oh gitu Pak Haji. Oh, itu Pak Jojok tuh ada temennya berarti alhamdulillah. Oke, bila ada isim ya. Oke, Tijaroh alhamdulillah bisa hadir ya. Itu. Wahwa dan lafad ilafi adalah masdaru alafa. Ini dibacanya tidak boleh masdarun. Ya, karena dia mudof. Mudof dari lafad alafa. Ya, jadi dia yang dimaksud adalah lafad ilafi adalah masdaru alafa. Bentuk masdar dari lafad alafa. Jadi fi'il madinya alafa. Bil madi dibaca panjang alifnya. Ya, jadi aslinya 2 alif. Ya. Rihlata syita'i. Rihlah itu apa? Bepergian. Bepergian asyita'i. Nah, syita itu musim panas ya. Jadi bepergian di musim panas. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu bepergian di musim panas. Kemana? Ilal Yamani. Ke negeri Yaman. Warihlatas soifi. Dan bepergian di musim dingin. Kemana? Ilal Syami. Ke negeri Syam. Fi kulli amin. Nah begitu maksudnya ya. Jadi dibaca fi kulli amin. Gitu. Saya kayaknya kebalik nih nerjemahinya. Kebalik ya. Sita itu maknanya musim dingin ya. Nah, musim dingin. Kebalik ini saya. Nah, kalau saif itu musim panas. Betul nih, Tijaroh. Ya. Oke, sip. Jadi kebalik tadi. Ini saya suka kebalik-kebalik nih. Ya, jadi kebiasaan orang Quraisy itu, kebiasaan mereka itu bepergian di musim dingin, asyita'i. Ya.
Kemana? Ke negeri Yaman. Kemudian warih lata soifi, dan bepergian di musim panas. Kemana? Ilas Syami, ke negeri Sam. Kapan? Fi kulli amin. Begitu ya. Fi kulli amin. Fi-nya huruf jar, kulli majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhaf. Amin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Fi kulli amin. Jadi tiap tahun. Nah, sip ini. Iya, sita musim dingin. Siap. Terapi. Teratai ya. Teratai pojok. Ya, betul ya. Kemudian ini dibacanya Mazid 3. Boleh dibuka halaman 15 di buku sorop saya. Halaman 15. Boleh dibuka. Halaman 15 ya. Nah, coba dibuka dulu yang sudah punya bukunya. Halaman 15. Nah, ini. Ini bukunya sudah dicoret-coret. Di halaman 15 ada istajaba. Nah, istajaba fi'il mudhari'nya yastajibu. Ya. Mana majidnya? Majidnya alif sinta sebelum fafi'il. Nah, ini namanya mazid 3 mu'tal ya. Jadi istajaba. Mazid itu artinya tambahan. Berarti tambahan 3 huruf. Oke. Ya, siap halaman 15 itu Pak Azhari. Istajaba yastajibu. Nah, coba lihat di ayatnya di sini ada yasta'inu. Nah, kalau domirnya hum maka ditambah wawu nun. Jadinya yasta'inuna. Begitu bacanya ya. Jadi fi'il madinya apa? Ista'ana, istajaba, yastajibu, ista'ana, yasta'inu. Nah, kalau domirnya hum menjadi yasta'inuna. Nah, biasa diartikan mereka memohon bantuan, memohon pertolongan. Begitu ya. Nah, birrih lataini, binya huruf jar, arrih lataini majrur yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua atau isim tasniyah. Gitu ya. Lit tijaroti, linya huruf jar, at-tijaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ala huruf jar al-muqami majrur yang dijerkan dengan kasroh. Di makkata, binya huruf jar, makkata majrur yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif ya, isim yang tidak menerima tanwin ya. Kemudian di sini linya huruf jar begitu ya. Linya huruf jar, maka depan dibaca khidmati. Li huruf jar khidmati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Maka depannya dibaca mudhaf ilaih al-baiti. Nah, begitu. Jadi li khidmatil baiti. Nah, jadi kebiasaan orang Quraisy itu ketika musim dingin gitu ya, pergi ke Yaman. Dan ketika musim panas, dia pergi ke Sam. Setiap tahun. Ya. Yasta'inuna. Mereka memohon bantuan. Ya. Memohon pertolongan juga boleh lah ya. Gampangnya begitu. Birrih lata ini. Dengan dua bepergian itu litijaroti. Ya. Dalam rangka berdagang. Ya. Alal muqami. Nah, di sini makna alal muqami itu, jadi dia berdagang itu, gitu kan ya. Alal muqami. Jadi alal muqami bimakkata, begitu ya. Untuk bisa bermukim di Mekah, ini maksudnya segala keuntungan mereka itu gunakan untuk keperluan hidup di Mekah. Maksudnya begitu. Satu. Kemudian li khidmatil baiti. Nah, ini yang mulianya di sini. Untuk mengkhidmat al-baiti. Ya, al-baiti itu Ka'bah. Jadi maksudnya mengkhidmat, menjamu ya. Sampai sekarang malah ya. Sampai sekarang itu. Jadi kalau tamu Allah itu dimuliakan. Ya. Jadi
sebagian keuntungannya itu untuk keperluan hidup, dan sebagian keuntungannya lagi untuk berkhidmat ke Baitullah. Ya, al-baiti di sini adalah Baitullah. Makanya di sini ketemu allazi, ini naat. Naat dari al-baiti. Jadi ternyata Ka'bah itu allazi, yang, karena yang jadi naat adalah isim mausul, maka depannya dibaca silahnya. Kebetulan silahnya berbentuk kalimat ismiyah. Huwa, ini domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada, maka fakhru. Ya. Dibaca fakhru, ini adalah khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi yang dianya kembali ke al-bait, Ka'bah. Fakhruhum, kebanggaan mereka. Tuh, begitu ya. Jadi orang Quraisy dulu itu bisa kita contoh itu. Sebagian dari hasil usahanya untuk berkhidmat, di samping untuk bekal biaya hidup di Mekah. Gitu. Kita pun harus begitu. Jadi sebagian keuntungan kita, sebagian penghasilan kita, itu harus diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Itulah kebiasaan orang terhormat. Ya. Quraisy itu adalah orang-orang yang terhormat. Nah, Nabi adalah keturunan Quraisy. Ya, itu. Jadi kita patut contoh ya dari gaya hidup orang Quraisy itu, hasil usahanya itu dibagi. Sebagian untuk keperluan kebutuhan hidup di Mekah, dan sebagiannya lagi adalah untuk mengkhidmat ya, tamu-tamu Ka'bah, ya, begitu ya, seperti itu. Oke, arti fakhru ya, fakhru itu kebanggaan ya. Buya Sidik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Jadi huwa fakhruhum. Ya. Dia yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya. Al-Bait. Nah, kebanggaan mereka. Nah, siapa mereka yang dimaksud di sini? Wahum. Nah, mereka adalah, merekanya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Oke, Bu Khotimah, alhamdulillah sudah gabung. Oke, Al-Quraisy. Ya. Jadi dibaca khobar, waladun nadri. Waladu khobar dari lafad hum yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. An-nadri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka depannya dibaca ibnu. Nah, ini badal dari waladu. Wa huwa mudhof kinanata. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Oh, nadribni, maaf. Karena badalnya dari sini ya. Jadi wahum waladun nadribni kinanata. Itu yang benarnya ya. Oke, jadi ibninya adalah badal ya, badal dari nadri gitu ya. Jadi nadri itu siapa gitu kan? Nadri itu adalah ibni kinanata. Begitu. Tadi saya salah ngambil ya. Salah ngambil dari waladu. Jadi dari nadri ya. Itu. Jadi anak laki-laki atau boleh bani nadir begitu ya. Bani nadir. Nah, siapa bani nadir itu? Ibni Kinanata. Oh, begitu. Jadi anak laki-laki dari Kinana. Begitu ya Mbak Malia, Bani Nadir siap. Begitu Mbak. Jadi gampangnya Bani Nadir. Nah itu, jadi pelajaran yang dapat kita pahami dari Al-Quraisy ini, bahwa kebiasaan orang Quraisy itu berdagang. Ya, berdagangnya itu di musim dingin dan musim panas. Ya, sesuai lah dengan kondisi ya. Nah, jadi kalau di musim dingin dia ke Yaman, kalau musim panas dia ke Syam, begitu ya. Dan mereka keuntungannya itu sebagian untuk bekal hidup di Mekah dan sebagian laginya itu untuk mengkhidmat. Ya, luar biasa ini. Makanya kita itu penghasilan kita tidak boleh dimakan semua. Ya. Ingat kemarin
Orang yang pasrah kepada Allah itu, ya, orang disebut Islamnya benar ketika kepasrahannya benar. Nah, pasrah itu apa? Begitu kan ya. Pasrah itu pertama tidak ada penolakan. Yang kedua menyerahkan haknya kepada Allah. Nah, begitu. Itu pasrah namanya, ya. Nah, ketika penghasilan kita itu dimakan semua, berarti orang termasuk orang yang melampaui batas. Karena Allah sudah membatasi, ini bukan hakmu dan yang sebagian adalah hakmu. Ya. Dan kalau menurut Quran hanya sedikit sekali, hanya 2,5% itu untuk hak orang lain. Jadi masih banyak 97,5% itu miliknya. Ya, makanya jangan terjerat kebakilan. Nah, bahkan orang Quraisy itu sebagian-sebagian. Jadi sebagiannya itu digunakan untuk bekal hidup di Mekah. Dan sebagian laginya itu mengkhidmat. Ya, mengkhidmat Ka'bah. Maksudnya orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah. Gitu ya. Al-Fariz, Khopad, apa maksudnya Al-Fariz? Khopad yang mana? Adam Distro, oke, jazakallah khair. Nah, itu ya, ini materi yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, bahwa kita diajarkan untuk bisa mencontoh, ya, mencontoh orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy itu orang yang mulia. Jadi kalau kita pengen mulia hidupnya, maka sebagian dari rizki yang kita dapatkan untuk mengkhidmat Allah. Nah, begitu ya. Nah, oke. Mahfuzo Cipinang hadir. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita coba di Fathur Rabbani-nya ya. Sebelum kita melangkah ke Fathur Rabbani, kita coba baca dulu. Mbak Ratu Naila 100. Assalamualaikum. Oke. Sultan Abdul Aziz. Oke. Setiap mudhof ilaih pasti dibaca jer. Tapi tanda jernya bisa berupa kasrah atau fathah. Kalau dia isim ghairu munsharif harus fathah, Pak. Ya, itu. Jadi kalau fathah untuk isim ghairu munsharif. Ya, Pak Hadi Waluyo, mudhof ilaih dibaca nasab apa khofad? Oh gitu. Dibaca khofad, Pak. Ngejer gitu. Tapi kok bimakata? Nah, karena makata itu isim ghairu munsharif. Gitu ya. Pak Muhyiddin hadir yai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, tadi satunya kelewat saya, belum sapa. Oke, Kang Mas. Ibni itu badal. Ya. Syekh minas syekh ya. Ya. Kemudian Pak Mudori. Ila fihim itu artinya apa? Kebiasaan mereka. Ya, ila fihim. Pak Iwan juga sudah hadir, alhamdulillah. Ya, ila fihim itu kebiasaan mereka. Pak Sultan, terima kasih Sultan Abdul Aziz, mudah-mudahan berkah. Dan bisa belajar online ngaji kitab sama Yai. Monggo. Cuman waktunya sebentar ya Pak ya. Oke, saya sediakan waktu Senin, Selasa, Rabu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak halangan kalau ada panggilan, tak itu dia. Ya, kayak semalam yang malam Rabu nggak bisa. Oke, hadir Ustadz, siapa ini? Oke, kelewat ya ini. Oke. Manum, Manum, oh Manu Malaysia, Manu Mayasa, Manu Mayasa, terima kasih semoga berkah ya, Manu Mayasa. Pak Husain Abdullah selalu berkah ilmunya Ustadz, amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Pak Hadi Waluyo, maaf saya nggak nelpon karena Pak Yai ada jadwal, iya betul Pak, oke. Kemudian Pak Deden, Pak Dede Insani Sob, nyimak Pak Ustadz, siap. Dede Insani ya, Dede Insani, mudah-mudahan istiqomah ya Dede Insani. Pak Mukhdori, ada kelas online-nya ya? Iya, ada Pak. Tapi online-nya bentuknya privat ya, karena pakai telepon WA gitu Pak. Cuman waktunya sebentar ya, cuman 30 menit karena bergantian. Pak Adam, oke terima kasih. Oke, Pak Zek
hadir dari Malaysia. Syukran Ustadz, ilmunya Masya Allah. Malaysia ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah. Ustadz Gugun juga sudah kelihatan. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, Sultan Abdul Aziz, terima kasih. Pak Supardi Madia 5. Oke, hadir Yai, alhamdulillah. Lanjut ya. Saya baca dulu, nanti kita lanjutkan ke Fathur Rabbaninya sebagai referensinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ta'kidun wa huwa masdaru alafa bil maddi. Ya. Rihlatas syita'i ilal yamani wa rihlatas sayfi ilal syami fi kulli amin. Yasta'inuna birrihlataini litijarati alal muqami bimakkata li khidmatil baitil ladzi huwa fakhruhum wa hum waladun nadri ibni kinanata. Nah, sampai situ. Oke. Pak Tisna, caranya gimana ikutan kelas? Ya, apa namanya, WA di admin, Pak. Ya, WA di admin. Oke, tadi siapa yang nggak kesapa tadi kelewat? Asri Jalaini. Oke, Asri Jalaini. Izin nyimak, monggo. Oke ya, kita coba lihat di Fathur Rabbaninya. Kita ganti dulu. Ya. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini Fathur Rabbaninya itu ada di halaman 165. Ya, 165 ini Fathur Rabbaninya. Nah, kita mulai dari sini. Ya, la rohata. Kalau yang kuning, lihat majelisnya. Majelisnya 44. Pak Bahrudin ya. Majelisnya 44. 165. Siap Ustadz Pak Azhari. Oke ya, ini 165. Nah, di sini ada la rohata limu'minin min duni liqa'i rabbihi. Nah, ini. Sudah siap ya? Berkaitan dengan Al-Quraisy. Oke, Abah Oji siap. Siapa ini? Chia Kang Hong. Waduh. Fathur Rabbani itu apa Pak Ustadz? Kitabnya, nama kitabnya Pak. Ya, kitabnya namanya Fathur Rabbani ya. Mudah-mudahan Bapak bisa istiqomah ikut. Ya, saya jepit dulu ya. Nah, kitabnya dijepit dulu biar tidak gerak-gerak. Jadi jelas gitu. Oke, saya jepit dulu. Nah, begini. Kegedean apa cukup? Ya, selalu menyimak KB Miftahul Huda, Masya Allah. Selalu menyimak Ustadz, siap. Pak Kadafi, majelis berapa ya? Majelisnya 44. Majelis 44, cari ada lafad la rohata. Pak Adam Distro, kegedean ya Pak ya, saya kecilin dikit. Nah, ya cukup segini Pak. Nah, oke. Pak Haji Murtado, Masya Allah. Nyimak Pak Yai, alhamdulillah Pak Haji. Oke, Pak Barudin sudah siap Pak. Oke, Pak Muhdori cukup. Adam Distro, samping kiri kepotong. Iya. Ya, kalau ini nanti geser-geser aja Pak. Ya, nanti geser-geser. Kalau kekecilan banget nanti pusing ya. Oke. Lapendos 24. Oke, Lapendos, terima kasih. Semoga berkah. Kitabnya Fathur Rabbani. Bu Tati Hartati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Bu Tati? Masya Allah nih Bu Tati. Baru hadir ya. Apa tadi ya? Saya udah sapa ya. Oh, ada Bu Tuti. Bu Tuti Yunara kalau tadi ya. Oke, mana Bu Tuti Yunara masih ada? Pak Mukhdori mulai ya. Siap. Mbak Erlina. Halaman 143 di sini. Udah ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Umu Ihsan. Assalamualaikum. Umu Ihsan dari mana ini? Mbak Elaniawa. Nyimak sambil bersih-bersih jahit. Sip. Luar biasa ya.
Oke, warna-warni. Alhamdulillah ini beliau nih kelihatan ya. Aduh, ini siapa tadi? Nah, Bu Tati Hartati. Alhamdulillah Ustadz. Semoga Ustadz pun selalu sehat. Amin. Pak Ram, terlalu banyak baca komen. Ya, menyapa ya Pak ya. Menyapa itu insya Allah tergolong orang yang santun Pak. Mudah-mudahan jadi keberkahan ya. Amin gitu ya. Yusuf, Pak Yusuf, kita Fatur Rabbani ya. Terus kita diajarkan sabar ya Pak ya. Sabar itulah yang menghadirkan segala tujuan. Nah, itu. Kita di sini belajar untuk menggunakan wahyu, tidak nafsu lagi ya. Belajar Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ternyata sabar itu pahit. Maunya kita tuh ini, maunya kita tuh itu. Nah, kita belajar menahan. Ya, ketika kita baca-baca komen, Papa bertahan, Ibu bertahan, gitu. Ya, ini lagi pembelajaran sabar juga. Hidup itu dikasih takdir oleh Allah. Ya, namanya kendaraan itu takdir itu. Takdir itu punya setir ke kanan dan ke kiri juga lurus. Ke kanan ketika ketemu yang cocok, kita bersyukur. Ketika ketemu yang tidak cocok berarti belok kiri, berarti sabar. Nah begitu. Jadi kita dilatih sabar seperti kita sholat. Sholat duhur itu 4 rakaat. Walaupun tidak ada orang, harus 4 rakaat. Jangan sampai dipotong menjadi 2 rakaat. Nah itu diajarkan sabar ketika kita sholat. Sama seperti kita ngaji ya. Saya baca komen terus ya. Ya, ayo sabar kan ya. Diajarkan sabar, berlatih sabar. Sabar itu nggak enak, pahit gitu. Pengennya kita begini aja tad, begini tad. Nah itu, nah disinilah kita belajar untuk menahan diri. Oke, Dirham, kapan mulainya? Oke, Pak Hadi Waluyo siap Pak Yai? Masya Allah, nak muda. Insya Allah sabar ya, Masya Allah. Subhanallah. Nah itu Pak, ini bagian dari pembelajarannya. Pembagian dari ngajinya. Yaitu sabar gitu. Nah, siap? Nyantai aja Pak Ustadz. Oke, Bu Wiwi. Pak Deddy Rustandi, tanda mengaku sama kita sebagai santrinya. Oh, kalau disapa ya Pak ya. Oke, siap. Oke, kita mulai insya Allah. Pas setuju, sabar tepat Ustadz. Nah itu Dimas ya. Oke, Pak Haji Mamat tuh kan. Bener Pak Haji ya. Itu, jadi kita berlatih sabar di situ. Ya, oke. Ini bagian dari ngajinya. Bagian dari ngajinya itu sabar. Oke, siap. Yuk kita lanjut. Sebelum saya bacakan ini, la rohata li mu'minin min duni liqa'i rabbih. Kebiasaan tadi orang Quraisy itu selalu bepergian. Nah, selalu bepergian. Bepergiannya itu untuk berdagang. Lit tijaroti, untuk berniaga. Itu menggambarkan kepada kita bahwa kita itu hidup itu merantau. Merantau. Nanti kita akan mudik ke tempat asalnya kita, yaitu di surga. Jadi ke dunia ini adalah merantau. Seorang mukmin la rohata li mu'minin. La-nya nafi lil jinsi, rohata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Li-nya huruf jar, mu'minin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. La rohata li mu'minin. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin. Camkan baik-baik. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin karena kita posisinya merantau. Kalau orang merantau, tidur-tiduran di perantauan, tidur-tiduran terus, males ngapa-ngapain. Ketika mudik nggak bakal bawa duit. Ketika mudik nggak bakal bawa duit. Lihat kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Itu lafad ilafi dibaca 2 kali. Tadi dalam tafsir disebutkan takkidun. Untuk mengokohkan bahwa orang Quraisy itu selalu bepergian. Selalu merantau. Itu ibarat buat kita bahwa kita mukmin
harus merasa merantau hidup di dunia. Jadi tidak ada istirahat. La rohata li mu'minin. Ketemu waktu duha, duha. Ketemu waktu zuhur, sholat zuhur. Ketemu waktu asar, sholat asar. Ketemu jadwal ngaji, ngaji. Begitu dan begitu. Ketika ketemu waktu malam, sholat malam. Ketemu anak yatim, santuni dia. Itu namanya sibuk. Tidak istirahat. Itulah mukmin. La rohata li mu'minin. Kapan perantau menikmati hasilnya? Ketika mudik. Coba kita lihat, ketika mudik, seakan-akan kita orang sukses. Begitu pulang, di daerah kita sendiri, kita bagi-bagi duit. Teman-teman kita merasa senang kedatangan kita. Karena kita berbagi rizki. Karena kita di rantaunya tidak leha-leha. Tidak istirahat, tetapi berjuang bekerja keras. Sehingga pulang mudik bawa bekal yang banyak. Itulah mukmin. Mukmin hidup di dunia harus seperti orang Quraisy. Nah, dia rajin dalam 1 tahun pergi 2 kali. Dan 6 bulan di negeri orang. 6 bulan di negeri orang. Begitu. Ya. Ketika musim panas, ketika musim dingin, baru dia beristirahat di Mekah sambil berbagi. Nah, begitu. Nyambung ya? Mudah-mudahan ya. Cocok? Cocok tidak? Oke, izin dinas dulu ya, monggo Pak Kadafi ya. Mudah-mudahan ya bisa lihat di YouTube-nya nanti. Oke, Bu Maesarot Cirebon hadir ya, alhamdulillah. Bu Ibin pas, warna-warni. Oke, terima kasih, semoga berkah. Nah itu. Lalu kapan orang mukmin bisa istirahat? Min duni liqa'i rabbihi. Minnya huruf jar, duni majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Liqa'i mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Rabbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Min duni liqa'i rabbihi ini muta'alik pada khobar la. Gitu. Ya, jadi seorang mukmin tidak ada istirahat. Selain liqa'i rabbihi, berjumpa Tuhannya. Kapan itu? Di akhirat. Ketika kita mudik. Nah itu. Nyambung kan? Oke. Pak Rofi seperti kena pukul. Rasanya ya. Masya Allah. Pak Rofi, Masya Allah. Begitu Pak Rofi. Pak Tisna, oh izin pamit dulu Pak ya, monggo. Pak Haji Mamat, halaman berapa? Ada tamu. Oh ada tamu. Halamannya berapa tadi? 165 Pak Haji. 165. Al-Bahri, bismillah hadir nyimak. Sekalian telat ya, sekalipun telat ya, berkah. Amin. Oke, Bu Khotimah pokoknya asik ngaji sama Pak Ustadz. Adem dengerinya. Bu Khotimah subhanallah. Gitu ya. Pak Erjan, tak apa nyapa-nyapa yai agar saya sempat menulis dan mengulang-ulang. Tuh, alhamdulillah. Pak Muhammad, ajib Kiai, ajib, Masya Allah. Pak Haji Muhammad siap. Ndak batik Tanjung Bumi, oke. Nida batik hadir Ustadz, siap. Madura, oke. Madura damai selalu, amin. Oke ya. Jadi inilah gambaran seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu kita bisa ngambil contoh kebiasaan orang Quraisy ya, yang dia selalu bepergian dan di dalam di negeri orang lain dia tidak leha-leha ya. Artinya tidak penuh istirahat. Dia penuh kerja keras untuk mendapatkan keuntungan. Dan keuntungannya untuk bekal hidup di Mekah. Dan untuk mengkhidmat tamu-tamu Allah. Nah, subhanallah itu. Oke, Pak Yusuf hadir Pak Yai. Gitu. Nah, jadi orang mukmin kapan istirahatnya? Min duni liqa'i rabbihi. Jadi selain bertemu Robnya. Gitu. Jadi selain bertemu Robnya, di sini dia selalu bekerja keras, tidak ada kata istirahat. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Oke, Bu Ami hadir Pak Yai, alhamdulillah. Oke ya.
Sekarang kita coba lihat rinciannya. Nah, di sini rinciannya ya. Idza khoroba. Idza ini zorof. Ketika bertemu dua kalimat, maka zorof bermakna syarat. Kita lihat, khoroba ini adalah fi'il madi. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Arsya Collection. Assalamualaikum. Kitab apa ya? Kitabnya Fathur Rabani. Ya, itu Pak. Rosmat Rabu, mutiara yang luar biasa. Subhanallah. Siap Ustadz ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di Malaysia ya, Masya Allah. Fendi 852, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Fendi istiqomah ya, tapi saya lihat beliau istiqomahnya, sering saya sapa. Oke, Mbak Elena, Mbak Ella Niawa, itu hadis Rasulullah. Nah ini qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis, Mbak. La rohata li mu'minin min duni liqa'i rabbih. Ini hadis ya. Monggo kita lihat rinciannya. Nah ini. Idza khoroba. Idzanya dzaraf bermakna syarat. Khoroba ini fi'il madi. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dibaca fa'il. Kebetulan di depannya ada isim mausul. Nah ini isim mausul ya. Maknya isim mausul. Nah, maka isim mausulnya menjadi fa'il. Nah, begitu ya. Nah, isim mausul itu butuh silah. Di depan ketemu bainaka. Baina ini zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Maka domir mutasil yang setelah zorof ini sebagai mudhof ilaih. Jadi bainaka muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Oke, Pak Rohmat, terima kasih. Semoga berkah. Gitu ya. Jadi bainaka adalah silah mausul. Kebetulan di sini ketemu wawo. Ini wawonya adalah atop bainal khalqi. Kenapa dibaca al khalqi? Mudhof ilaih dari baina. Ya, jadi baina itu zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Jadi wa bainal khalqi. Nah, jadi baina wa bainal khalqi ini adalah silah mausul dari ma. Maknya tadi sebagai apa? Sebagai fa'il dari khoroba. Jadi apabila sesuatu yang ada di antaramu dan antara sesama telah roboh. Nah ini, khoroba, telah roboh. Dan belum selesai kalimat ini, ketemu dengan wawu atop. Nah ini ketemu wawu atop ya. Ini dibaca amaro. Amaro itu artinya mendirikan ya, atau telah berdiri. Boleh begitu. Ini fi'il madi, domirnya huwa juga, belum bisa menjadi fa'il. Maka ketika ada isim di depannya dibaca fa'il. Kebetulan ketemunya isim mausul. Isim mausul itu tugasnya menyempurnakan. Maka dia menjadi fa'il, karena amaro butuh fa'il. Ya. Sama persis, bainaka. Nah, bainanya zorof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bainaka muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Wawonya atop. Baina zorof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bainahu, maktuf dari matuf alaihnya bainaka. Jadi, bainaka wa bainahu ini adalah silah mausul dari ma. Namanya tadi sebagai fa'il. Jadi kalau diartikan, dan sesuatu yang ada di antaramu dan antara Allah, itu bainahunya maksudnya Allah, telah terbangun. Ya, telah terbangun ya. Terbangun itu telah berdiri boleh ya. Nah gitu. Saya ulang dari sini. Idza khoroba ma bainaka wa bainal khalqi. Apabila sesuatu yang ada di antaramu dan antara sesama telah roboh, dan sesuatu yang ada di antaramu dan antara Allah telah terbangun. Nah ini kalimat belum selesai. Kenapa? Idza itu wajib ketemu dua kalimat. Ya. Maka kalimat berikutnya adalah faqad. Nah ini fa-nya robitoh. Kalimat sesudahnya sebagai jawab idza. Nah begitu ya. Qad ini huruf tahqiq. Nah, kalau qad itu ketemunya fi'il. Maka depannya dibaca fi'il madi. Ikhtaro. Nah ini fi'il madi ya. Ikhtaro. Nah boleh buka di buku saya. Nah ikhtaro itu di halaman 13 kalau nggak salah. Ya, di buku sorobnya boleh dilihat halaman 13 ya.
Insya Allah halaman 13 kalau tidak salah. Nah ini. Nah di halaman 13, ini halaman 13 ada ikhtaro. Ini fi'il madi ya. Berarti ini mazid 2 ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ini majid 2 ini. Majidnya alif sebelum fafi'il dan ta setelah fafi'il. Nah ini contohnya ada di sini. Ikhtaro. Ini fi'il madi. Fi'il mudorenya yakhtaru. Masdarnya ikhtiyarun. Ikhtiar. Sering dengar ikhtiar. Nah, jadi ikhtaro, yakhtaru, ikhtiyarun. Begitu ya. Oke. Ikhtiar apa artinya ikhtiar? Monggo komen. Ikhtiar apa artinya ikhtiar? Ayo di komen dulu. Barangkali salah. Ikhtiar. Ayo apa artinya ikhtiar? Mbak Elaniawa berusaha, Ami berusaha. Nah, memilih. Sip. Jadi ikhtiarnya bukan ikhtiar bahasa Indonesia. Kalau ikhtiar bahasa Indonesia artinya berusaha. Tapi kalau ikhtiar bahasa Arab artinya memilih atau pilihan. Ya kejebak kan? Ya kan? Kejebak itu. Jadi memilih. Oke Pak Mukhlis. Milih. Oke. Memilih, oke, Abi Reza ya, oke, Pak Azari, oh memilih syukrani ya itu. Kalau ikhtiar bahasa kita artinya usaha, oke, gitu ya, oke Bu Wiwin, iya yang tepat memilih, gitu Bu Ami ya, oke, udah nyambung, cocok, oke ya. Lanjut ya. Oke. Teh Mimin masih ada enggak nih Teh Mimin? Kayaknya udah sibuk dia. Oke. Nok Musna, oke. Oke, saya nggak kejebak, kata Bu Wiwin. Time Isber, aku tak salah memilih dia. Oh, Masya Allah. Isop snack, oke, memilih ya Pak Yai, betul. Pak Subagya, oke, Pak Subagya, oke, ya lanjut ya. Nah, faqad ikhtaro, apa artinya tadi ikhtaro? Ya, memilih ya. Ada Pak Yai, oh Masya Allah, nyatet Teh Mimin luar biasa beliau ya. Oke, siap Teh. Oke, Mbak Solihah belum bisa fokus ya. Oke, Pak Muhdori memilih ya. Oke, lanjut ya. Jadi faqad ikhtaro. Kodnya huruf tahqiq, ikhtaro fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ya, huwanya kembali ke Allah. La-nya huruf jar, ka-nya domir mutasil sebagai majrur. Ini hasilnya li ya. Li-nya huruf jar. Kalau ketemu domir mutasil, cara bacanya tidak li, tetapi la. Laka gitu ya. Jadi la huruf jar, ka-nya domir mutasil sebagai majrur. Fala, ini fa-nya atop ya, fa-nya atop. La-nya ini adalah lanahi. Ya. Lanahi itu larangan, berarti takroh. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun. Nah, maka depannya dibaca maf'ul bih. Ya. Khiyarota. Khiyarota maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Jadi takroh fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Begitu ya. Dengan fa'ilnya anta. Baru khiyarota maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka kalimat dari qad ikhtaro laka fala takroh khiyarotaka ini adalah jawab idza. Karena fa-nya adalah robito. Begitu ya. Nah, kalau diartikan bagaimana? Nah, coba kita artikan di sini. Apabila sesuatu yang ada di antaramu dan antara sesama telah roboh. Wa amaro ma bainaka wa bainahu. Dan
sesuatu yang ada di antaramu dan antara Allah telah terbangun. Faqad ikhtaro, maka sungguh Allah telah memilih laka untukmu. Fala takroh, maka janganlah engkau membenci khiyarotahu, pilihan Allah. Nah, itu larangan itu. Jadi ketika kita dikondisikan oleh Allah dengan satu kondisi, maka janganlah tidak cocok gitu kan. Janganlah engkau membenci. Ada ayat mencintai sesuatu boleh jadi buruk bagimu. Membenci sesuatu boleh jadi itu kebaikan untukmu. Itu kan ya, ada kalimat itu. Ya, makanya sedang-sedang saja. Nah, kalau di sini ketika Allah memilih, maka pilihan Allah itu terbaik. Fala takroh khiyarotahu, maka janganlah engkau membenci pilihannya. Nah, gitu, pilihan Allah, ya. Begitu kan ya? Nah, begitu. Nah, kita lihat di sini lanjutannya. Nah, ini tapi waktunya udah setengah 8 ini. Ya, besok kita lanjut ya yang ini ya. Nah, kebetulan saya ini harus pagi-pagi ini. Masya Allah ya, ini belum saya sambungin ya dengan la rohata lil mu'minin. Nah, saya bacain dulu ya untuk mengingat. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya, jadi Fathur Rabbaninya saya lanjutkan ya besok ya, biar memperoleh pemahaman yang tepat. Fauzi Hasan, bagaimana gambaran robohnya hubungan? Nah itu Pak, nanti saya jelaskan ya. Kebetulan di sini waktunya sudah sampai 7:30 ya. Saya jam 8-nya itu ada acara. Jadi mohon maaf ya. Oke, saya baca ulang biar agak ada gambaran. Jadi tadi bahwa mukmin kita harus mencontoh kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy itu merantau. Ya, merantau. Dan mereka di sana mencari untung sebanyak-banyaknya. Kemudian pulang di Mekah untuk bekal biaya hidup sebagian dan sebagiannya lagi untuk berkhidmat. Mengkhidmat tamu-tamu Allah. Ya. Kita pun begitu, hidup kita itu merantau di dunia. Kita akan mudik di akhirat nanti. Jangan sampai hidup di dunia itu banyak istirahat. Karena la rohata li mu'minin. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin min duni liqa'i rabbihi, selain ketemu Allah nanti di surga. Yang artinya istirahatnya nanti di sana. Di sini tuh merantau. Kita harus bekerja keras agar pulang mudik kita membawa bekal yang sangat banyak. Kita akan dibanggakan oleh keluarga kita nanti di kampung. Begitu kan? Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada kalimat apabila ya, idza khoroba ma bainaka wa bainal khalqi. Nah, apabila sesuatu yang ada pada dirimu dan sesuatu yang ada pada sesama telah roboh. Ini belum selesai. Dan wa amaro ma bainaka wa bainahu, dan apa yang ada di antaramu dan antara Allah telah terbangun. Telah berdiri boleh, telah terbangun boleh. Faqad ikhtarolaka fala takroh khiyarotahu. Maka sungguh Allah telah memilih untukmu. Fala takroh, maka janganlah engkau membenci khiyarotahu, pilihan Allah. Nah itu ya, nanti saya sambungkan insya Allah besok ya, karena ini waktunya sudah 7:30 ya. Saya ada persiapan sedikit untuk jam 8 ya, ada acara. Oke, Isop Snack, terima kasih Mbak Ella itu ya. Mbak Eli Dewi Ros Malasari, Mama Lintang, Masya Allah, Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustadz. Oke, gitu Mbak Ella. Rosmat Rabu, oke, Ustadz Rosmat Rabu, syukran. Oke, kita tutup dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.